Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Giovanna Devin Angelika dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 akan menjelaskan mengenai genitalia feminina dan oskoksi. Apa sih yang dimaksud dengan genitalia dan oskoksi ini sendiri? Yang pertama, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia feminina eksterna, di mana yang pertama secara keseluruhan dilihat dari bagian paling atas ada mons pubis, yaitu bagian lemak yang menonjol serta biasanya ditumbuhi dengan rambut-rambut halus, daerah kemaluan. Lalu bergerak ke bawah, di bagian sini ada labia mayora. Labia mayora sendiri ada bagian labia mayora kanan dan kiri. Jarak keduanya disebut rima vulvae. Lalu di bagian ujungnya bertemu di bagian bawah ada commissura posterior. Lalu bergerak ke bagian dalam ada labia minora. Labia minora sendiri ada labia minora kanan dan juga labia minora kiri. Jarak antara kedua labia minora ini disebut dengan rima vulvae. Pertemuan antara kedua labia minora ini ada cekungan yang disebut dengan fossa naviculare. Lalu, pertemuan antara kedua labia mayora serta labia minora, di bagian bawah ini ada yang disebut dengan daerah foresheet. Lalu yang berikutnya adalah klitoris. Klitoris merupakan bagian di mana wanita akan merasa terangsang. Klitoris sendiri dilapisi oleh selaput yang bernama preputium clitoridis. Lalu bergerak ke bagian bawah klitoris juga terdapat selaput yang bernama frenulum clitoridis, di mana akan menyambung menjadi labia minora. Lalu di bagian bawah klitoris ini merupakan bagian yang disebut dengan vestibulum. Vestibulum sendiri terdiri dari bagian yang disebut dengan bagian yang pertama ada orificium uretra externum atau lubang untuk buang air kecil. Bagian yang kedua ada bagian vagina. Lubang vagina ini ada terdapat himen atau selaput darah, biasanya menggambarkan tentang keperawanan wanita. Lalu yang berikutnya ada bagian yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu fossa naviculare atau cekungan di bagian bawah yang merupakan pertemuan dari labia minora. Lalu bagian yang terakhir ada muara glandula vestibularis di bagian vagina. Lalu yang berikutnya ada vulva. Vulva sendiri terdiri dari bagian klitoris, labia minora, hingga perineum. Apa sih perineum itu sendiri? Perineum sendiri adalah bagian yang terdiri di antara rektum atau bagian pembuangan atau anus, dan juga bagian vulva atau vagina yang sudah saya sebutkan tadi. Saya akan menjelaskan mengenai anatomi genitalia feminina interna. Di sini ada bagian interna atau bagian dalam. Yang pertama ada lubang vagina atau lubang masuk vagina. Di sini merupakan bagian vagina. Nah, di sekitar sini pintu masuk ini ada bagian sekeliling saluran vagina, yaitu rugae vaginalis. Rugae vaginalis. Lalu di sini ada lubang vagina sebelum masuk vagina. Lalu ada ostium externum uteri, yaitu pintu masuk untuk menuju uterus. Di sini ostium externum uterius atau os cervix itu untuk mengecek pembukaan saat persalinan. Lalu yang berikutnya ada cervix uteri. Di sini ada bagian yang menonjol di bagian luar uterus, yaitu cervix uteri. Cervix uteri ini berbentuk seperti donat. Nah, lalu dia akan menyempit di bagian dalam. Sebelum menuju uterus, itu ada bagian yaitu ostium internum uteri. Nah, ostium externum tadi dikelilingi oleh bagian-bagian fornix, yaitu ada anterior fornix, yaitu bagian atas, interior fornix, yaitu bagian bawah, dan di bagian tengahnya ini adalah lateral fornix. Lalu yang berikutnya adalah uterus. Uterus ini atau rahim biasanya tempat terjadinya perkembangan janin, yaitu dikelilingi oleh lapisan-lapisan dinding. Yang bagian dalam ini merupakan bagian endometrium, lalu bagian tengah ini merupakan bagian myometrium, dan bagian terluar sini adalah bagian perimetrium. Lalu yang berikutnya di bagian paling atas ini ada fundus uteri.
atau corpus uteri. Lalu di sebelah kanan dan kiri ini ada saluran yang bernama tuba fallopi. Tuba fallopi sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang paling mendekati fundus ini merupakan bagian tuba uterina isthmus. Lalu ada bagian yang melengkung ini merupakan ampula tube uterina. Yang paling mendekati fimbriae itu merupakan infundibulum tube uterina. Nah, fimbriae ini merupakan bagian yang mengikat ovarium ini. Ovarium sendiri merupakan bagian sel telur. Bagian jika dibuka akan nampak seperti bagian di sebelah kanan ini, yaitu ada bagian yang disebut dengan uterina ovarium. Uterina ovarium adalah bagian yang sini, mendekati bagian dalam itu ada folikel. Nah, di bagian pink-pink ini atau merah muda ini ada bagian yang berbentuk bulat pula, itu disebut sebagai corpus luteum. Lalu di paling mendekati fimbriae ini adalah tuberia ovarium. Sekian penjelasan. Yang kedua, Saya akan menjelaskan mengenai tulang panggul atau os coxae. Jadi di sini ada bagian os coxae, di mana os coxae sendiri dibagi menjadi 5 ruas tulang dan coccygeus. Di mana tulang-tulang itu terdiri dari ilium, merupakan bagian sini, ischium, merupakan bagian sini, pubis, ke sini, dan sacrum, yang merupakan bagian dalam sini. Sacrum sendiri di bagian ujungnya di sini ada coccygeus. Sacrum ini memiliki bagian yang menonjol di bagian paling atas, yaitu promontorium. Untuk ilium sendiri dibagi menjadi 3 jenis tulang, yaitu yang pertama ada Crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, yang dimana anterior merupakan bagian depan, posterior adalah bagian paling belakang, superior adalah bagian atas, dan inferior adalah bagian bawah. Lalu untuk tulang ischium sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu di bagian sini ada tulang acetabulum, lalu di bagian dalam sini ada bagian spina ischiadica, lalu di bagian sini ada bagian foramen, yaitu namanya obturator foramen. Lalu lanjut ke bagian pubis. Di sini ada symphysis pubis. Dan juga di bagian sini ada bagian yang bernama tuberculum pubicum. Pengukuran pada wanita itu sebesar 80 derajat. Lalu untuk laki-laki itu 60 derajat. Panggul sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pintu atas panggul yang mendekati promontorium dan pintu bawah panggul yang mendekati tulang ekor atau coccygeus. Nah, untuk pintu atas panggul sendiri dibagi menjadi beberapa garis atau linea. Ada 3 garis. Yang pertama itu ada linea terminalis di bagian bawah, linea margo alga sacrum, dan bagian promontorium. Nah, untuk bagian bawah ini linea terminalis dibagi menjadi 3 bagian. Ada crista pubicus, yaitu mendekati daerah symphysis pubis, lalu pecten os pubis, dan ini ada linea arcuata. Udah pos. Yang berikutnya adalah daerah tulang bawah panggul. Ini merupakan daerah paling bawah dari panggul, merupakan daerah melingkar yang menyentuh daerah coccygeus dan juga ischiadica. Untuk foramen dalam tulang panggul sendiri atau lubang itu ada foramen obturatum. Lalu di bagian sini ada antara symphysis pubis dan tulang ischium ini ada foramen ischiadicum minus. Lalu di sebelah sini ada foramen juga yang bernama ischiadium majus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai conjugata diagonal. Yang pertama ada conjugata transversal, merupakan daerah melintang di linea terminal, panjangnya kurang lebih 13 cm. Lalu yang kedua ada conjugata vera.
Conjugata vera ada di daerah belakang simfisis pubis sampai ke daerah promontorium. Panjangnya kurang lebih 11 cm. Lalu yang ketiga, ada daerah conjugata obliqua, merupakan artikulasio sacroiliaca sampai ke pertemuan antara conjugata transversal dan conjugata vera. Panjangnya kurang lebih 12,5 cm. Yang keempat ada interspinous. Ini di antara spina ischiadica. Panjangnya kurang lebih 10 cm. Sekian penjelasan dari saya mengenai anatomi genitalia feminina serta os coxae. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.